Anda mungkin berpikir bagian yang paling menyakitkan adalah mengetahui dia berbicara dengan pria lain. Tapi bukan itu masalahnya. Kerusakan sebenarnya dimulai jauh lebih awal. Itu dimulai saat Anda menyadari bahwa Anda diam-diam bersaing untuk posisi yang bahkan tidak pernah Anda setujui untuk diperebutkan. Karena ketika seorang wanita tetap menemukan banyak pilihan emosional, dia tidak selalu selingkuh. Dia tidak selalu berbohong. Terkadang dia masih mengirim pesan kepada Anda setiap hari. Masih tertawa mendengar lelucon Anda. Masih membuat Anda merasa seolah-olah sesuatu yang nyata sedang berkembang. Tetapi di balik semua itu, ada sesuatu yang lain yang terjadi. Perbandingan diam-diam. Setiap pesan, setiap kencan, setiap reaksi emosional. Dia secara tidak sadar mengukur Anda dengan pria yang bahkan tidak dapat Anda lihat. Dan kebanyakan pria tidak pernah menyadarinya, sampai energinya perlahan mulai memudar, tanpa alasan yang jelas. 1. Pergeseran tersembunyi dalam komunikasi awalnya. Semuanya terasa alami. Balasan cepat, alur yang mudah, kehangatan yang nyata. Kemudian perlahan, ritmenya berubah. Balasan menjadi tertunda. Tidak cukup dingin untuk disebut penolakan, tetapi juga tidak cukup hangat untuk merasa dipilih. Dan disinilah kebanyakan pria berbohong pada diri sendiri. Dia hanya sibuk. Dia sedang banyak urusan. Terkadang itu benar. Tetapi ketika seorang wanita benar-benar tertarik, dia tidak mengikuti jadwal perusahaan. Dia melanggar pola demi Anda. Yang sebenarnya Anda rasakan adalah alokasi emosional, bukan penolakan. Dia tetap membuka pilihan. Dan inilah jebakannya. Semakin dingin dia, semakin keras Anda berusaha. Lebih banyak pesan, lebih banyak usaha, lebih banyak penjelasan. Tetapi semakin Anda mengejar, semakin rendah nilai Anda di mata orang lain. 2. Ketika Anda mulai dibandingkan segera, itu terlihat dalam bahasanya. Anda akan mengerti ini jika Anda seorang pria sejati. Kebanyakan pria tidak bisa menangani ini. Kedengarannya biasa saja, tetapi sebenarnya tidak. Anda sedang diukur berdasarkan standar yang tak terlihat. Dan yang lebih buruk, Anda tidak lagi dilihat sebagai individu. Anda menjadi campuran dari pengalaman masa lalu, ekspektasi media sosial, dan pria lain yang pernah dikenalnya. Sebuah kolase psikologis dari sifat ideal yang terus berubah. Jadi, tidak peduli apapun yang Anda tingkatkan, garis finish tetap bergeser. 3. Pujian yang sebenarnya. Menandakan perbandingan salah satu tanda yang paling berbahaya sekaligus paling menyanjung. Anda lebih dewasa secara emosional daripada kebanyakan pria. Rasanya menyenangkan, tapi dengarkan baik-baik. Itu tetap perbandingan. Dan perbandingan berarti pria lain masih hadir secara mental dalam interaksi tersebut. Ketika seorang wanita sangat terhubung, dia tidak perlu membandingkan Anda untuk menghargai Anda. Dia hanya melihat Anda secara langsung, bukan sebagai lebih baik dari yang lain, tetapi sebagai seseorang yang benar-benar dia pilih. 4. Jadwal mungkin. Tanda tersembunyi lainnya adalah ketidakkonsistenan dengan rencana. Jumat menjadi mungkin. Sabtu berubah menjadi nanti ku beritahu. Awalnya, sepertinya dia hanya berjiwa bebas. Namun secara emosional, ada sesuatu yang lain sedang terjadi. Dia melindungi pilihan, karena mengunci rencana berarti mengunci arah emosional. Dan jika sesuatu yang lebih baik muncul, dia kehilangan fleksibilitas. Jadi kamu tetap berada di zona tengah. Tidak ditolak, tidak dipilih. Hanya cukup tersedia untuk dipertahankan. 5. Pencerminan emosional, keseimbangan palsu. Semuanya mulai terasa seimbang. Kamu mengirim pesan, dia mengirim pesan. Kamu menarik diri, dia menarik diri. Rasanya sempurna. Tapi itu bukan koneksi. Itu kalibrasi. Dia mencerminkan dirimu untuk tetap aman secara emosional, sambil tetap mengevaluasi alternatif.
ketertarikan sejati itu berantakan. Itu meluap, tapi ini terasa terkontrol, terukur, terhitung. Dan itulah mengapa tidak ada yang pernah semakin dalam. 6. Kesenjangan informasi emosional seiring waktu. Ketidakseimbangan yang aneh muncul. Dia tahu rutinitasmu, perjuanganmu, ketidakamananmu, tetapi kamu hanya tahu sedikit tentang dunia batinnya. Itu bukan kebetulan. Informasi menciptakan pengaruh. Dan sementara kamu berpikir kerentanan membangun keintiman, terkadang itu hanya membangun data. Dia mempelajari bagaimana kamu bereaksi, apa yang memicumu, apa yang membuatmu mengejar. Sementara itu, dia tetap sulit dipahami. Dan semakin banyak yang kamu ungkapkan, semakin timpang dinamika emosionalnya. Pada akhirnya, itu sebenarnya bukan tentang pria lain. Itu tentang apa yang terjadi ketika kamu terus berinvestasi secara mendalam pada seseorang yang masih mengevaluasi pilihan secara emosional. Kamu mulai terlalu banyak berpikir, terlalu banyak memberi, terlalu banyak membuktikan diri, dan perlahan kamu kehilangan kepercayaan diri yang tenang yang membuatmu menarik sejak awal.